Sering banget kan kita mikir kalau tidur itu cuma buat istirahat. Waktunya badan kita mati sebentar. Tapi gimana kalau ternyata pas kita lagi tidur pules, tubuh kita itu malah lagi kerja super keras? Yuk kita bedah sains di baliknya. Coba deh, dengerin kutipan yang satu ini. Ngena banget. Ini bukan cuma kata-kata bijak loh, tapi fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua usaha kita, olahraga, jaga makan, itu bisa jadi sia-sia kalau satu hal ini kita sepelein. Tidur. Jadi, buang jauh-jauh deh pikiran kalau tidur itu cuma kayak neken tombol off di badan kita. Sains udah buktiin tidur itu sebuah proses yang super aktif. Penting banget buat perbaikan tubuh, kesehatan otak, dan pastinya buat nentuin performa kita besok. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Kita bakal bongkar misi rahasia yang dilakuin tubuh kita setiap malam pas kita lagi tidur. Nah, ini dia nih kerjaan tubuh kita pas kita lagi asyik tidur. Coba bayangin, ada semacam kru perbaikan super canggih yang datang pas kita merem. Mereka itu sibuk benerin jaringan-jaringan yang rusak, mulihin otot-otot yang pegal, ngatur ulang hormon biar seimbang, dan otak kita? Wah, itu kayak manajer file. Lagi sibuk nyortir dan nyimpen semua data penting dari seharian. Jadi intinya apa? Pas kita ngerasa lagi istirahat total, tubuh kita malah lagi lembur ngerjain semua perbaikan penting ini. Biar apa? Biar pas bangun kita siap tempur lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan tidur itu sendiri. Soalnya, ternyata tidur itu bukan cuma satu fase doang loh, tapi kayak sebuah perjalanan yang punya beberapa pemberhentian, dan setiap pemberhentian itu punya tugasnya masing-masing. Penting semua. Jadi tiap malam itu kita ngelewatin 3 fase utama ini, dan itu berulang-ulang. Perjalanannya dimulai dari tidur ringan, ini kayak gerbang masuknya, terus kita turun lebih dalam lagi ke fase tidur dalam atau deep sleep. Nah, di sini nih waktu utamanya buat pemulihan fisik. Abis itu ada fase REM, di sini giliran otak kita yang super aktif buat ngurusin memori dan fungsi kognitif kita. Nah, biar lebih kebayang, kita bedain ya. Anggap aja gini, tidur dalam itu bengkelnya tubuh kita. Di sini mesin diperbaiki, bensin atau energi fisik kita diisi ulang. Nah, kalau tidur REM, itu perpustakaannya otak. Di sini file-file diatur, apa yang kita pelajarin seharian itu dikuatin, dan bahkan ide-ide kreatif bisa muncul. Kita butuh dua-duanya, nggak bisa pilih salah satu. Oke, kita udah lihat kan betapa kerennya fungsi tidur. Sekarang, pertanyaannya kita balik. Gimana jadinya kalau kita pelit sama tidur? Kalau jumlah dan kualitasnya nggak cukup? Apa nih harga yang harus kita bayar? Nah ini nih, pernah ngerasain nggak udah tidur 7, bahkan 8 jam, tapi pas bangun rasanya tetap lemes, nggak seger? Ini bukti paling nyata kalau durasi aja tuh nggak cukup. Yang paling penting itu kualitasnya. Kalau kualitas tidur kita jelek, efeknya itu kayak domino loh. Jatuh satu, jatuh semua. Kita jadi gampang capek, fokus buar, terus dikit-dikit sakit karena imun kita anjlok. Kalau dibiarin, risikonya bisa lebih serius. Intinya yaitu, performa kita di semua hal turun drastis. Dan buat kalian yang hobi olahraga atau aktif banget, ini peringatan keras ya. Kurang tidur berkualitas itu bukan cuma bikin latihan jadi nggak maksimal, tapi yang lebih bahaya, resiko cedera jadi naik banget. Kenapa? Karena koordinasi dan refleks tubuh kita jadi lemot. Ini fakta yang bikin kaget sih. Efek kurang tidur itu numpuk, dan numpuknya cepet banget. Cuma beberapa malam aja tidur kita jelek, dampaknya itu bisa sama parahnya kayak kita begadang semalaman suntuk. Jadi, yang namanya utang tidur itu beneran ada. Tapi tenang, kita nggak bakal ngomongin masalahnya doang. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas solusinya. Gimana caranya kita rebut kembali tidur kita dan ngelawan pembunuh-pembunuh tidur di zaman sekarang. Yuk kita kenalan dulu sama musuh-musuh utama tidur berkualitas di zaman modern ini. Pertama, jelas, cahaya biru dari layar HP atau laptop kita. Itu nipu otak biar mikir ini masih siang. Terus, stres yang numpuk, bikin badan jadi tegang, susah rileks. Dan terakhir, jadwal tidur yang berantakan. Ini benar-benar ngerusak jam biologis kita. Tapi tenang, solusinya nggak seribet itu kok. Ini cuma soal ngebangun kebiasaan baik aja. Coba deh, mulai dari hal simpel. Tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari. Ya, weekend juga. Terus 1 jam sebelum tidur, stop main HP. Bikin kamar tidur senyaman mungkin. Gelap, adem, tenang. Oh ya, satu lagi. Kurangin ngopi atau ngeteh pas sore ke malam. Dari semua tips tadi, ada satu kata kunci yang paling penting. Yang bikin semuanya berhasil. Apa itu? Konsistensi. Kalau kita konsisten, kita itu kayak ngelatih ulang jam biologis tubuh kita biar punya ritme istirahat yang pas. Jadi yuk, mulai sekarang kita ubah cara pandang kita. Tidur itu bukan waktu yang kebuang.
bukan juga kemewahan. Anggap tidur sebagai investasi. Ya, investasi kesehatan paling dasar yang kita lakuin tiap hari buat masa depan tubuh dan pikiran kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian buat mikir sebentar. Coba jawab jujur ke diri sendiri, tiap malam kalian udah ngasih investasi yang pantas buat tubuh kalian, atau jangan-jangan malah terus numpuk utang tidur yang ngerugiin? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri.